Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita, dan sekaligus Allah menolong kita agar kita bisa mensyukurinya, yaitu dengan cara hadir ke majelis ilmu seperti yang kita lakukan pada malam ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memperhatikan seekor kerang, tahu ya kerang ya, sebuah hewan ya, semacam jenis ikan itu yang sering kita makan itu, yang rasanya enak sekali. Itu kalau berjalan bagaimana itu ya? Coba bayangkan seekor kerang kalau berjalan atau berenang lah gitu, karena dia hidupnya di lautan. Dan coba kita bayangkan bagaimana dia mencari makannya, karena dia makhluk hidup tentu butuh makan seperti kita. Bagaimana dia mencari makannya? Ternyata berdasarkan penelitian beberapa ahli bahwa pada kerang itu ada kekuatan listrik yang mampu menarik ikan-ikan kecil yang berenang di sekitarnya. Jadi kalau ada ikan kecil yang berenang di sekitar kerang itu, maka dia akan tertarik, tersengat itu aliran listrik, kekuatan listrik yang ada pada kerang, sehingga dia tidak bisa lari kemana-mana, bahkan makin mendekat, dan itulah yang menjadi makanan dari kerang itu. Subhanallah, bagaimana Allah menciptakan makhluknya yang serba keterbatasan tadi, dan juga menyiapkan rezekinya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali dalam bagaimana makhluk-makhluk Allah itu cara mencari makannya, terutama yang hewan-hewan yang bisa kita pelajari, yang nantinya kalau kita tafakuri akan menimbulkan keoptimisan pada diri kita, sehingga kita itu menjadi optimis di dalam mengarungi hidup ini. Kita pada kesempatan malam ini akan membahas jenis-jenis dari rezeki yang disiapkan oleh Allah. Yang pertama, rezeki yang pasti ada. Semua makhluk hidup dapat. Seperti tadi itu, seperti kerang tadi disiapkan oleh Allah. Cara mencari makannya sudah disiapkan oleh Allah. Tidak mungkin makhluk hidup tidak bisa makan. Tidak mungkin. Pasti bisa makan. Karena dijamin oleh Allah. Jaminan Allah itu ada di Quran surat ke-11 ayat yang ke-6. Tadi saya baca pada pembuka.
Sekarang saya baca artinya. Dan tidak ada suatu binatang melata, makhluk yang bernyawa. Binatang melata ini kita artikan makhluk yang bernyawa di bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jadi ini suatu jaminan dari Allah bahwa kita ini manusia dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain pasti bisa makan, karena memang sudah disiapkan oleh Allah rezekinya. Jadi menurut ayat di atas itu, Allah memberitahu kita bahwa untuk keperluan makan, Allah itu menjamin untuk kita, untuk semua makhluk bahkan ya, untuk nyamuk, untuk kadal, untuk apa saja ya, untuk cicak ya. Cicak itu makanannya kan nyamuk, cicak nggak bisa terbang, nyamuk bisa terbang, bagaimana itu? Kok bisa? Cicak makanannya adalah nyamuk gitu. Tapi Allah memberi kuasa, memberikan apa? Memberikan sesuatu kepada cicak sehingga bisa menangkap nyamuk itu gitu ya. Jangan khawatir, masalah makan jangan khawatir, sudah dijamin oleh Allah. Tapi ibu bapak, untuk keperluan rumah, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya, walaupun semua itu berasal dari Allah, maka kita perlu berpikir, kita perlu berusaha, kita perlu bekerja, kita perlu berdoa dan lain-lain, sehingga kita mendapatkan hal-hal yang tadi itu, rumah, kendaraan, pakaian dan lain sebagainya ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu jenis rezeki yang pertama, yaitu rezeki yang pasti dijamin oleh Allah, pasti ada. Yang kedua, rezeki yang harus dicari ya. Rezeki yang harus dicari itu yang tadi itu, seperti keperluan rumah, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya ya. Di Al-Quran surat ke-13 ayat ke-11 ya. Surat 13 ayat yang ke-11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaumnya bisa kita ganti. Rumah tangga misalnya, kita ganti. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu rumah tangga, bisa dipersempit lagi keadaan diri kita ini ya. Nah, seperti itu. Sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi ini Allah seolah-olah menantang kita di ayat ini. Wahai manusia, kata Allah. Ya, seolah-olah begitu kalau saya pakai bahasa saya sendiri ya. Wahai manusia, kalau kamu ingin rezekimu banyak, kalau kamu ingin kaya, kalau kamu ingin punya rumah, kalau kamu ingin punya kendaraan, maka kerja keraslah ya. Itu tantangan Allah. Maka kerja keraslah. Berdoalah. Ubahlah kebiasaan-kebiasaan burukmu. Seperti malas, boros, medit itu bakhil ya, kikir ya. Dan lain-lain. Kebiasaan-kebiasaan jelek itu kita harus rubah ya. Kalau ingin sukses, kalau ingin mendapatkan hal-hal yang seperti tadi itu, yaitu rumah, kendaraan, pakaian dan lain sebagainya. Jadi kita harus bekerja keras, kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita harus berdoa, kita harus tahajud dan lain sebagainya ya. Maka ada usaha-usaha pendukung yang bisa kita lakukan agar rezeki yang harus kita cari ini mudah kita dapatkan. Usaha pendukung yang pertama yang bisa kita lakukan, membantu dengan sungguh-sungguh syiarnya agama Allah. Membantu syiarnya agama Allah itu bisa berupa ini, Bapak Ibu Saudara hadir ke majelis taklim seperti ini, itu berarti apa? Sudah membantu syiarnya agamanya Allah. Bapak Ibu mengajak-ajak orang untuk ngaji, untuk hadir ke majelis taklim. Jadi kita ajak saudara kita, tetangga kita. Sebelum itu kita ajak apa? Istri, suami, anak-anak.
untuk ngaji. Setelah itu tetangga, saudara, famili dan sebagainya kita ajak. Itu berarti apa? Kita sudah membantu syiarnya agama Allah. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, maka perhatikan Quran surat 47 ayat 7, Allah berfirman, saya baca artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah seperti tadi itu, niscaya dia di sini Allah akan menolongmu. Jadi kalau kita menolong agamanya Allah, kita mengajak orang untuk sholat, kita mengajak orang yang sudah sholat untuk sholat ke masjid, maka Allah akan menolongmu. Ini di Quran surat 47 ayat 7. Dan meneguhkan kedudukanmu. Meneguhkan kedudukanmu itu bisa apa? Bisa jabatan, bisa kedudukan, bisa apa saja ya, bisa harta dan lain sebagainya. Bahkan bisa sukses dunia dan sukses akhirat. Sukses dunia dan akhirat. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk pendukung-pendukung ini agar apa? Agar usaha kita mencari rezeki tambahan tadi itu yang harus dicari itu bisa tercapai ya. Bisa dimudahkan oleh Allah. Usaha yang kedua yang bisa kita lakukan seperti yang disampaikan Allah di Quran surat 57 ayat ke-11. Allah berfirman, saya baca artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Perhatikan di sini ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Allah memakai kalimat pinjaman ya. Bukan kita itu disuruh berinfak. Ya memang di ayat yang lain kita disuruh berinfak, berzakat. Tapi di ayat ini Allah memakai istilah pinjaman ya. Betapa sopannya ya Allah. Betapa lembutnya Allah. Padahal semuanya itu, semua harap apa saja yang ada di muka bumi, di langit, di mana saja itu miliknya Allah. Dan yang diberikan kepada kita itu miliknya Allah. Tapi di saat Allah itu menyuruh kita berinfak, sedekah, zakat, kurban, dan akikah misalnya, itu Allah menganggap sebagai suatu pinjaman. Luar biasa Allah memakai kalimatnya ya. Bisa aja kalimatnya Allah beri, kamu sudah saya kasih rezeki, jangan kamu harus berini, harus gini, bisa aja begitu Allah. Wong Allah bisa apa saja. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah tidak mengatakan seperti itu. Tapi mengatakan apa? Jika kamu, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah? Nah, itu meminjamkan kepada Allah. Maksudnya siapa yang mau berinfak, bersedekah, zakat, berkurban dan akikah, kita dianggap Allah sebagai pinjaman. Kalau pinjaman pasti disaur ya. Allah pasti nyaur, pasti nyaur. Bahkan Allah memberi sauran itu, membayar pinjaman itu dengan yang lebih banyak. Bisa 2 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Jadi banyak sekali yang diberikan Allah, yang disaurkan Allah atas pinjaman itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi itu yang tentang usaha-usaha pendukung. Sudah 2 yang saya sampaikan. Yang ketiga, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Ketika kita berdoa dan melakukan amal-amal soleh, kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwa amal soleh kita itu pasti diterima oleh Allah. Doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Di dalam hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, ana inda dzanni abdi bi. Sebetulnya hadis ini panjang tapi saya potong yang pendek ini aja ya. Allah berfirman menurut Nabi, aku sesuai persangkaan hambaku. Jadi kalau kita ini menganggap bahwa doa kita akan dikabulkan Allah, maka Allah akan mengabulkan. Jadi penting sekali bagi kita untuk berprasangka baik kepada Allah.
Jadi kalau kita sudah berusaha, sudah berdoa, kita yakin akan diberi oleh Allah. Kita yakin akan ditolong oleh Allah. Berprasangka baik, berprasangka baik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jenis rezeki yang ketiga. Yang ketiga ini kita harus berhati-hati ya. Yaitu rezeki istidraj. Kalau istilahnya di Al-Quran itu dan di hadis itu istidraj. Bahasa Indonesianya adalah pengluluhan ya. Jadi rezeki yang diberikan kepada orang yang fasik, kepada orang yang zalim, kepada orang yang kafir, kepada orang yang tidak taat kepada Allah, digerojok rezekinya. Nah, itu apa? Itu merupakan apa? Rezeki yang ketiga ini, yaitu istidraj, pengluluan, agar kita ini terus apa? Terus zalim, agar kita ini terus sesat, lupa kepada Allah. Di Al-Quran surat ke-9 ayat 55 Allah berfirman, saya baca artinya, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Ini peringatan dari Allah. Orang yang sesat tadi, orang yang kafir tadi, kalau dia kaya, anak-anaknya sukses, jangan sampai membuat kita itu apa? Tertarik dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Ini alasannya. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu menyiksa mereka dalam kehidupan dunia ini. Bisa jadi harta yang dia dapat itu, yang banyak itu akan menyiksa dirinya ya. Tidak membuat dia tenang, membuat dia resah terus-menerus ya. Tidak bahagia, bisa jadi ya. Itu takdirnya Allah. Dan anak-anak mereka yang menurut mereka sukses itu justru membuat mereka sengsara. Karena apa? Karena berani kepada orang tua, tidak taat pada orang tua. Justru dia tidak apa? Tidak bisa Pak menyayangi orang tua di masa tua. Bahkan orang tuanya dimasukkan ke panti jompo misalnya. Nah, bisa jadi anak-anak seperti itu. Maka oleh Allah dikatakan apa? Jangan sampai hal-hal seperti itu menarik hatimu. Terus lanjutan ayat, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, hati-hati kalau kita itu dalam kondisi tidak taat kepada Allah, tapi rezeki kita banyak, rezeki kita digerojok oleh Allah, mudah, melimpah ruah, itu hati-hati. Jangan-jangan rezeki yang termasuk yang ketiga ini, rezeki pengluluhan atau istidraj. Dengan rezeki itu Allah hendak menyiksa kita di dunia, dan Allah hendak membuat nyawa kita ini dicabut dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir. Jadi hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri orang yang mendapatkan rezeki pengluluhan ini, istidraj ini, yang mendapatkan harta seperti ini biasanya sombong, bangga diri, tidak bersyukur. Contohnya siapa? Korun, Korun. Bolak-balik kita singgung tentang Korun ini. Dia sombong, karena kaya raya dia sombong. Hartanya bisa membuatnya lupa untuk taat kepada Allah. Itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya. Jadi kalau kita dapat harta itu semakin lupa kepada Allah, semakin lupa untuk mengingat Allah, semakin lupa untuk taat pada Allah, semakin tidak bisa ke masjid, semakin tidak bisa sholat khusyuk dan lain sebagainya. Kalau kita mendapat harta yang banyak di saat kondisi seperti itu, maka berarti kita dapat harta atau rezeki pengluluhan atau istidraj. Semoga kita tidak mendapatkan harta yang seperti ini ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jenis rezeki yang keempat, rezeki yang mengejar-ngejar kita ya. Luar biasa ini ya, kita dikejar-kejar oleh rezeki. Apakah ada yang seperti ini? Ada ya. Kalau dari sahabat Nabi ya, contohnya sahabat Nabi itu adalah Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf itu sukses luar biasa ya. Karena apa? Abdurrahman bin Auf ini kaya raya di dunia, kaya raya, tapi dia hidupnya sederhana, dia dermawan, suka berinfak, bersedekah, berzakat.
dan dia termasuk 10 orang yang pertama masuk surga. Salah satu contohnya ya, rezeki yang mengejar-ngejar Abdurrahman bin Auf ini, karena ditinggal oleh penduduk Madinah, penduduk Islam ya di Madinah untuk berperang di Tabuk ya, perang Tabuk, ditinggal yang cukup lama. Padahal saat itu ujian dari Allah luar biasa ya. Kurma di Madinah itu sedang musim panen. Nah itu kalau kita nggak kuat, para sahabat bukan kita ya, kalau kita mungkin sulit untuk bisa kuat, atau bukan kita, saya sulit untuk bisa kuat menahan ujian Allah ini. Bayangkan di saat panen kurma di Madinah, Allah memerintahkan untuk apa? Untuk perang Tabuk. Saat itu kemarau berkepanjangan, panasnya minta ampun. Allah mewajibkan orang Muslim Madinah saat itu untuk berperang dalam waktu yang lama, sehingga apa? Tidak sempat panen kurma. Akhirnya apa? Kurma yang seharusnya dipanen itu bosok semua gitu ya, bosok semua. Nah, Abdurrahman bin Auf itu begitu pulang ya dari Tabuk karena bosok. Abdurrahman bin Auf itu kepingin apa? Kepingin dia itu rugi ya. Wah, luar biasa toh, seorang pedagang, seorang bisnismen ingin rugi. Kenapa? Karena selama ini dia untung terus, dia kaya raya, hartanya sangat banyak, sehingga dia kepingin rugi gitu. Nah ini kesempatan, katanya Abdurrahman bin Auf, kesempatan untuk rugi. Maka kurma yang bosok tadi itu dibeli semua ya, dibeli semua oleh Abdurrahman bin Auf. Agar apa? Agar kurma tadi itu tidak bermanfaat. Sehingga apa? Abdurrahman bin Auf tidak bisa menjual kurma itu dan dia rugi gitu. Masa ada pedagang ingin rugi ya toh? Nah, tapi qadarullah, takdirnya Allah. Di Afrika, salah satu negara di Afrika itu ada apa? Ada pandemi, semacam pandemi ya. Ada penyakit, wabah, pandemi yang apa? Obatnya itu adalah kurma bosok. Allah mentakdirkan seperti itu. Ada pandemi atau setidaknya itu apa? Wabah itu. Yang obatnya adalah kurma bosok. Maka orang Afrika itu membeli kurma dari apa? Dari Abdurrahman bin Auf di Madinah. Dan harganya berkali-kali lipat karena jadi obat ya. Kalau tadinya 10.000 bisa 100.000, 1 juta dan lain sebagainya, berkali-kali lipat. Karena apa? Karena berupa obat. Akibatnya Abdurrahman bin Auf tidak jadi rugi gitu. Itu namanya apa? Abdurrahman bin Auf itu dikejar-kejar oleh rezeki. Nah kita coba kalau bisa kaya dengan cara rezeki yang seperti ini, luar biasa ya. Di Al-Quran dikatakan, di Quran surat 65 ayat kedua bagian akhir dan ayat ketiga bagian awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberimu jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, segala persoalan kita akan diberi jalan keluar oleh Allah. Dan Allah akan memberi rezeki pada kita dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Yang tidak kita sangka-sangka itu selain gaji, selain bonus. Pokoknya ya kita tidak menduga, tahu-tahu ada rezeki. Itu kalau orang bertakwa. Nah, bagaimana kalau selama ini kita berusaha bertakwa belum dapat seperti ini? Bisa jadi balasannya nanti di akhirat, atau bisa jadi kita belum benar-benar bertakwa menurut Allah. Maka ibu bapak, mari kita perbaiki takwa kita kepada Allah agar kita bisa dikarunia Allah untuk dapat apa? Jalan keluar ya, dan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ibu bapak, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang jenis-jenis rezeki yang ada di dunia ini. Yang pertama tadi, rezeki yang pasti ada, kita semua makhluk hidup pasti dapat. Yang kedua,
rezeki yang harus kita usahakan, yaitu bekerja, berdoa, dan mengerjakan amal soleh seperti tadi itu. Yang ketiga, rezeki pengluluhan atau istidraj. Semakin orang itu sesat, semakin orang itu tidak taat pada Allah, rezekinya makin digelontor oleh Allah, rezekinya makin banyak. Semoga kita tidak mendapatkan rezeki yang jenis ketiga ini. Karena apa? Karena Allah hendak membuat kita tersiksa di dunia dengan rezeki itu. Dan Allah hendak membuat nyawa kita melayang sehingga kita padahal kita dalam keadaan kafir. Dan rezeki yang keempat, ini rezeki yang favorit ini ya. Kalau kita mendapatkan rezeki semacam ini luar biasa. Yaitu rezeki yang mengejar-ngejar kita. Contohnya seperti Abdurrahman bin Auf tadi. Segala yang baik dan benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga kita bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.